Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufus Home. Hari ini kita akan ngebahas tentang yang lagi viral nih saat ini, yaitu tentang bullying. Yang gimana tuh, ini tuh kasus cukup menarik ya buat kita bahas ya kalau menurut gue sendiri gitu. Jadi kasus bully itu di kalangan masyarakat ataupun anak-anak tuh kan sekarang sedang marak terjadi gitu kan. Bahkan saya pernah dengar beberapa teman cerita yang katanya anaknya nggak berani sekolah karena sering dibully sama teman-temannya di sekolah. Terus ada juga yang sampai depresi, sehingga orang tersebut kayak tidak tahan mental dan memutuskan untuk bunuh diri karena dibully tersebut. Nah itu sebenarnya kan banyak banget ya kasus-kasus bully yang mungkin nggak semua kasus ada masuk ke berita atau televisi gitu kan. Tapi gue sih banyak dengar tentang kasus-kasus bully sampai ada yang bunuh diri, depresi, gak mau sekolah, setiap sekolah anak itu nangis, bahkan sampai ada yang menyebabkan kematian akibat dari bully tersebut gitu. Nah ini gue cerita sedikit sih tentang, ini sih temen-temen gue sendiri ya, gue gak sebutin nama, gak sebutin tempat dan lain-lainnya, gue gak sebutin, cuman gue kasih tahu gue punya temen, ini bukan cerita bohong, punya temen gue itu anaknya kelas 2 SD, masih sekolah dasar, tapi temennya itu hampir setiap hari di sekolah itu dibully sama temen sekelasnya. Nah anaknya temen gue ini tuh cewek gitu, dan cenderung ini ya penakut anaknya gitu kan. Nah yang ngebully dia itu cowok, jadi setiap si anak ini ke sekolah, yang gue dengar cerita dari teman-temannya si anak ini, dia itu sering dibully, sering dijambak, sering diledekin, sering secara inilah ya fisik gitu buliannya gitu, bahkan dikerjain sama teman sekelasnya. Nah gue denger beritanya itu kira-kira hampir berapa waktu lalu lah ya, lihat di storynya ternyata anak teman gue itu sudah meninggal karena akibat dibully. Si anak ini bukan yang bunuh diri, tapi itu benar-benar the real karena dibully gitu ya. Si anak ini akhirnya cerita dari orang tuanya sih, katanya anak ini disengkat kakinya sampai si anak ini jatuh dan terkena kepala gitu kan. Nah mungkin sih memang anak SD, anak sekolah dasar ini memang tidak ada niatan untuk membunuh temannya gitu ya. Cuman karena dia sering ngebully dan lain-lain yang berakibat fatal, yang secara tidak sengaja si anak tersebut mencelakai temennya ini gitu. Nah ini kan sebenarnya banyak banget gitu ya kasus-kasus bully, yang salah satu contohnya kebetulan memang baru terjadi kemarin, itu temen gue sendiri yang ngalamin. Jadi gue bisa ngasih contoh ke kalian secara langsung. Dan gue juga baca-baca berita, itu banyak banget kasus-kasus bully yang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia juga banyak ternyata ya kasus bully itu. Nah kasus bully ini sebenarnya ya bukan cuman anak-anak aja yang sering dibully ya, maksudnya bukan cuma anak sekolah yang sering ada pembulian gitu, cuman di usia kita saat ini gitu, di usia kita yang sudah dewasa seperti ini pun sebenarnya kasus bully pun banyak terjadi juga, yang tanpa kita sadari itu membuat orang-orang tersebut merasa tertekan, depresi, bahkan tidak percaya diri untuk melangkah ke depannya gitu kan, karena kasus bully ini. Nah bedanya gitu kan anak-anak dengan orang dewasa, mungkin kalau anak-anak bulinya secara langsung, dia ngeledekin si anak itu secara langsung, terus dia juga mukulin atau secara fisik secara langsung gitu. Nah tapi kalau orang dewasa itu bulinya lebih ke lingkup sosial mereka gitu ya. Misalnya nih ya, ini sih gue cuma cerita yang pernah gue alamin, bukan pernah gue alamin sih, yang gue pernah dengar, yang gue pernah lihat sendiri itu kasus bulinya. Nah itu misalnya nih ada orang yang, kita ngomonginnya cewek ya, karena kebanyakan yang orang dewasa ini saling bully itu kebanyakan perempuan gitu. Jadi ada teman gue mungkin yang wajahnya kurang begitu cantik, atau status sosialnya dia bukan orang yang berada atau bukan orang kaya gitu kan. Nah itu ada beberapa di kalangan yang orang-orang tersebut dikucilkan gitu kan, yang dia bukan orang kaya dan dia juga tidak berwajah menarik dan tidak berwajah cantik, atau bahkan dia sendiri pun juga mungkin badannya gendutnya yang over atau gendutnya yang jelek gitu ya, dan itu mereka hindari gitu. Jadi mereka tidak mau berteman dengan si orang tersebut gitu. Bahkan ada juga yang sampai ngeledekin karena dia miskin atau dia tidak punya uang dan lain-lainnya, sampai ada yang
di saat teman-teman satu lingkupnya dia itu, satu sosialnya mereka itu pergi, nah si orang ini karena dia tidak menarik dan tidak kaya, si orang ini dikucilkan dan tidak diajak pergi oleh teman-teman satu lingkupnya mereka. Nah itu termasuk salah satu bentuk bully yang secara tidak langsung ya, tapi terdengar gitu. Mungkin mereka kan pasti merasakan, mungkin di satu sisi di media sosial ada foto teman-temannya kok dia nggak diajak, itu kan sebenarnya salah satu bentuk tekanan mental untuk si orang tersebut. Dan mungkin juga kalau orang dewasa itu mentalnya tidak baik, dia merasa tidak percaya diri, dikucilkan karena hal tersebut, itu akan membuat si orang tersebut depresi. Bahkan kalau di negara lain, saya nggak perlu sebutin negaranya, tapi itu di berita cukup viral, di negara lain orang yang tidak berwajah cantik itu sampai mereka bunuh diri karena dianggap punya wajahnya jelek, sehingga orang tidak mau berteman dengannya. Nah kasus-kasus bully yang seperti ini ya, kalau menurut gue sih sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi di negara kita ataupun di luar gitu kan? Karena menurut gue ya, kita berteman itu nggak boleh ngelihat dari fisik ataupun status sosial si orang tersebut gitu. Itu nggak bagus kalau menurut aku. Jadi aku nggak bisa cerita panjang tentang pengalaman yang pernah aku lihat, karena itu takutnya ada beberapa orang yang tersinggung. Karena mungkin aja dia, pasti kebanyakan nggak ada lah orang yang seperti itu lah, yang kaya dideketin, yang miskin dijauhin, itu pasti banyak banget yang seperti itu. Nah jadi gue kayak ngasih contoh ke diri gue sendiri ya, ini ngasih contoh buat diri gue sendiri. Jadi gue tuh dulu pernah ngalamin kasus bully. Itu bukan bully yang secara, ya pernah sih bully secara langsung juga pernah, bully yang secara tidak langsung juga pernah gitu. Jadi gue cerita sedikit tentang diri gue. Jadi gue tuh dulu tuh punya badan tuh gendut banget ya. Jadi tinggi gue kan 175 cm dan berat gue tuh kemarin dulu ya hampir 100 kilo. Dan itu kan termasuk berat yang cukup besar untuk perempuan ya, cukup berat. Dan dengan tinggi gue yang seperti itu dan berat gue seperti itu, orang pasti berpikir nih orang gede banget, gendut banget, raksasa banget gitu kan. Nah tapi dulu yang gue alamin itu adalah dulu itu, waktu gue dulu itu gue pernah dengar ada yang ngomongin gue kulkas 2 pintu, perahu karet, ikan paus dan lain-lainnya. Ya memang sih berawal dari bercanda gitu teman-teman kan, bercanda, aduh lu gendut banget sih kayak kulkas 2 pintu gitu kan. Cuman kan ya kalau gue sendiri, kalau gue pribadi ya gue merasa cukup sedih ya waktu temen gue ngomong kayak gitu ya, bukannya baper tapi ya merasa oh iya ya gue gendut gitu ya, oh iya ternyata gendut tuh jelek banget ya, sampai diledekin terus setiap hari, diledekin dengan hal-hal yang sama gitu, kulkas 2 pintu, perahu karet, ikan paus dan lain-lain. Nah itu kan secara langsung dan itu teman sendiri yang ngomong ya. Kalau itu mungkin teman itu bukan bermaksud untuk ngebully sih kalau menurut gue ya, lebih tepatnya kayak bercanda tapi yang secara tidak langsung menyakiti gitu kan. Nah itu gue pernah rasain seperti itu, tapi itu gue nggak ambil hati, itu malah gue jadikan motivasi buat diri gue sendiri. Nah pernah juga karena gue gendut ya, bukan berarti gue nggak bilangnya orang gendut itu mukanya jelek, nggak bilang seperti itu, tapi biasanya kebanyakan orang yang gendut itu pasti identiknya dengan mukanya tidak cantik dan tidak menarik gitu, gayanya, fashionnya semua tidak menarik gitu ya. Itu kan kebanyakan image-nya seperti itu. Walaupun sekarang banyak kok orang gendut yang cantik kalau menurut gue ya, yang lebih cantik, lebih menarik dibandingkan orang kurus gitu. Yang penting kan inner kita, terus confidence kita gitu. Nah kalau zaman dulu itu, kalau gue sendiri karena gue ngerasa gendut, mungkin gue juga tidak menarik dulu kan karena gendut, tidak percaya diri, sehingga kalau orang ngeliat diri kita tuh kayak suram banget sih, lo udah gendut kok suram bener mukanya, nggak menarik gitu kan. Nah itu gue juga pernah ngeliat dimana di status teman-teman gue itu, teman-teman gue pergi gitu yang cantik-cantik, yang langsing-langsing, yang body goal gitu, sedangkan gue tuh nggak diajak pergi gitu. Itu juga pernah terjadi sama diri gue sendiri. Jadi itu sebenarnya mungkin ada beberapa orang, tipe orang yang diperlakukan seperti itu, dia mentalnya langsung down sehingga dia depresi, bunuh diri lah, atau apapun itulah yang ke arah negatif ya. Tapi kalau gue pribadi sendiri ya, karena gue diperlakukan seperti itu, gue jadi ngerasa punya motivasi untuk diri gue sendiri gitu. Jadi gue tuh kayak ngerasa apa ya, gue harus berubah, gue gak mau kayak gini terus. Gue akan buktikan ke teman-teman gue, ke mereka-mereka yang sudah menghina gue, yang sudah ibaratnya ngejauhin gue cuma karena gue gendut dan tidak menarik, tidak populer gitu kan.
Dan gue tuh kayak ngasih motivasi terus menerus ke diri gue sendiri gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk turunin berat badan gue dengan menggunakan suplemen pembakar lemak. Itulah yang gue pernah ceritakan ke kalian awal mulanya kenapa gue pakai suplemen. Jadi gue minum suplemen pembakar lemak itu selama hampir 6 bulan rutin gue minum gitu kan. Jadi dari berat yang 98 kilo gue turun ke 58 kilo, itu 6 bulan aja. Jadi lumayan banyak banget. Nah, suplemen itu tuh kayak gue minum suplemen itu tuh nggak perlu yang harus jaga makan, nggak perlu diet yang gila-gilaan kayak orang-orang yang harus eat clean dan lain-lain. Tapi gue emang dari dulu gue hobi olahraga, jadi memang gue pembakarannya cepet karena gue ada olahraga juga walaupun gue nggak jaga makan gitu. Jadi 6 bulan gue bisa turun ke angka 58 kilo. Nah itu baru tuh semenjak gue turun drastis berat badan 58 kilo, terus gue juga fashionnya berubah ya, dari bajunya jelek-jelek, bukan baju jelek sih, maksudnya bajunya kayak kaos doang sama celana jeans, karena waktu itu kan cuma lebih muatnya pakai kaos sama jeans, pakai kaos celana jeans sama kemeja. Sekarang kan gue lebih bisa pede menggunakan dress dan lain-lain itu, sehingga ya mungkin karena kurus penampilan gue jadi lebih baik lagi. Mungkin karena kurus gue lebih merasa percaya diri sehingga aura kecantikan dari dalam itu terpancar sendiri karena kita merasa percaya pada diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya udah, karena gue sudah kurus, sudah mulai tuh banyak teman-teman yang ngajakin gue pergi, yang mau berteman dan lain-lain. Dan itu ya kalau gue sih orangnya nggak dendaman ya, dia ajakin gue pergi ya udah ayo gitu. Dia mau ajakin gue pergi, dia mau ngomongin gue di belakang atau gimana, itu terserah mereka, yang penting gue tidak berbuat jahat duluan. Nah setelah gue kurus ini akhirnya bukan yang gue menghindari mereka, tapi karena gue kurus gue punya banyak kesibukan, punya job, punya jadi seperti ya dibilang selebgram juga bukan lah, cuma ada beberapa orang yang ngajakin gue kerjasama dalam bentuk endorsement atau apapun itulah intinya. Dan gue juga di luar itu kan memang dari dulu sibuk ya, sebelum punya anak gue udah sibuk sama kerjaan gue, setelah punya anak gue tambah sibuk karena gue punya anak plus ngurusin bisnis gue di Batam gitu kan. Jadi ya memang banyak kesibukan sehingga memang gue bukannya menolak ajakan teman-teman gue untuk ngopi, ngobrol atau sekedar kongko gitu, tapi memang kebetulan aja guanya lagi sibuk sehingga gue memang jarang bisa diajak pergi gitu kan. Nah jadi ketika kita sudah berada di titik yang orang ngeliat kita tuh sempurna, perfect gitu, terus cantik, langsing, terus status sosialnya juga tinggi. Nah jadi gue ngerasa apa ya, gue aja bisa gitu. Dulu tuh gue gendut, sekarang gue kurus, gue bisa merubah diri gue menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Nah karena mungkin gue sering share tentang kegiatan positif gue dan lain-lain, nah akhirnya gue ditawarin sama salah satu majalah untuk menjadi cover di majalah inspiratif dan lain-lain gitulah ya. Jadi gue tuh ditawarin untuk jadi cover, jadi narasumber di majalah mereka. Kenapa gue bisa berada di titik saat ini gitu, berada di titik yang dibilang sukses banget juga ya belum lah, masih terus mencoba untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi gitu. Cuman kan itu ada suatu perubahan lah dalam diri gue gitu, yang gue dari nol sampai sekarang gue udah punya banyak hal yang bisa gue ceritakan ke orang lain gitu. Nah kebetulan juga gue ini kan sekarang ini kebetulan lagi di bulan September ini gue masuk di majalah ini, ada cover gue bersama Bapak Sandiaga Uno dan beserta orang-orang yang hebat lainnya yang menginspirasi banyak orang di luar sana gitu. Jadi di sini tuh juga di dalam majalah ini juga gue juga memberikan motivasi kata-kata yang memotivasi supaya kalian tuh jangan gampang menyerah, jangan gampang mental down gitu. Jadi kalian tuh kalau seandainya ada yang ngebully atau apapun itu tuh kalian harus bisa lebih termotivasi untuk berubah menjadi diri kalian lebih hebat. Saya yakin gitu, gue yakin gitu, setiap manusia itu mempunyai bakat yang terpendam di dalam diri mereka sendiri yang belum mereka keluarkan gitu. Makanya kalau gue, karena gue orangnya nggak gampang jatuh ya mentalnya ya, jadi orang gitu sama gue jadikan itu adalah motivasi untuk gue berubah gitu kan. Nah jadi karena gue dulu tuh gendut banget dan gue juga dulu tuh ya bukan siapa-siapa lah, bukan orang yang terkenal lah, bisa sampai di posisi seperti ini yang jadi semua orang terinspirasi dari gue karena gue dulu gendut, sekarang gue kurus gitu kan. Terus gue dulu bukan siapa-siapa, sekarang gue ya dibilang populer banget juga enggak, tapi setidaknya orang sudah banyak kenal sama gue gitu. Sampai
diliput sama majalah seperti ini gitu. Dan ini suatu prestasi buat gue gitu, dan ya memotivasi kalian gitu. Jangan sampai kalian tuh karena ada yang ngomongin kalian dari belakang dan lain-lain, kalian tuh langsung yang kayak berpikiran negatif terus setiap hari tentang diri kalian sendiri gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalian tuh harus mencintai diri kalian sendiri gitu. Kalian tuh harus melihat apa sih bakat yang ada dalam diri kalian itu, apa sih yang bisa kalian keluarkan, hal-hal positif dari dalam diri kalian itu gitu. Ternyata dari yang gue beratnya 100, gue mampu bisa sampai ke berat setengahnya gitu, dari 100 dari 100 ke 58 kilo gitu, gue mampu gitu kan. Terus dari yang gue semua serba dibantu sama orang lain, ternyata gue sekarang mampu bisa kerjakan semuanya sendiri gitu. Dan itu adalah pencapaian sukses buat gue sih. Jadi pencapaian sukses itu bukan cuma sekedar dinilai dari lu punya uang berapa di tabungan lu, duit lu, rumah lu dan lain-lain. Ya itu memang tergolong termasuk sebuah kesuksesan ya, tapi sebuah kesuksesan yang lainnya itu adalah perubahan dalam diri kita, yang dari kita 0 sampai kita bisa menjadi apa-apa. Nah itu menurut gua. Jadi bully itu tergantung kalian menyikapinya bagaimana gitu. Mungkin kalau anak kecil dibully, sebagian besar banyak yang stres lah, nangis dan lain-lainnya. Tapi kita dewasa dibully itu kalian bisa memilih gitu. Kalian memilih untuk depresi atau kalian memilih untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dan lebih positif lagi dari yang sebelumnya gitu. Dan ini jadi suatu pembelajaran buat gue sendiri gitu kan. Jangan pernah takut mencoba segala sesuatu hal. Dulu gue takut memakai suplemen seperti itu, katanya kan suplemen pembakar lemak berbahaya dan lain-lain. Tapi ternyata suplemen pembakar lemak yang gue minum itu malah buat gue tuh jadi jarang sakit gitu. Dan artinya kan dulu gue ada mah sampai GERD gitu kan, gue udah nggak pernah lagi kambuh mahnya atau GERD-nya. Terus juga nggak ada hubungannya ke jantung dan lain-lain, dan itu memang malah lebih sehat gitu ya, lebih bagus lagi gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba segala sesuatu hal. Mau apapun itu yang kalian lakukan, kalian harus yakini itu adalah sesuatu hal yang benar kalian lakukan. Jadi video konten ini sebenarnya kita bahas tentang bully yang sedang marak terjadi di negara kita. Bahkan di luar juga banyak ya, gue dikirimin video orang dibully, diinjak, apa-apain lah sama temennya. Dan ini tuh gue cuma cerita, bukan cuma anak kecil, bukan di lingkungan sekolah aja bully terjadi, tapi di lingkungan sosial kita sendiri pun juga banyak bully yang terjadi, yang mungkin sebagian orang ada yang dibully secara langsung atau sebagian orang yang dibully secara tidak langsung, seperti itu. Tergantung kalian menyikapinya gimana. Jadi ya inilah konten yang semoga menginspirasi, memotivasi kalian untuk kalian tuh bisa membuka diri kalian menjadi lebih besar lagi, lebih berkembang lagi, lebih positif lagi, dan jangan pernah dengarkan omongan orang-orang tentang diri kalian. Yang penting kalian tidak menyakiti orang lain. Ya menurut gue sih itu udah benar gitu. Jadi ya inilah pencapaian gue sampai di titik gue sekarang ini. Gue bisa dikenal banyak orang, gue juga bisa menginspirasi banyak orang, karena banyak banget yang konsul sama gue mengenai kesehatan, mengenai psikologi, mengenai diet, yang dari gendut ke kurus tuh banyak banget loh teman-teman gue yang berhasil, yang dulunya gendut sekarang dia kurus dan lebih menjadi percaya diri lagi. Jadi kalian teman-teman di sini yang nonton video YouTube aku ini, kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama aku, boleh banget chat di DM Instagram aku. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kalau aku senggang, aku pasti akan balas chat kalian. Kalian mau tanya soal diet, mau bagaimana biar kurus, bagaimana, terus mengembangkan nilai diri kalian yang positif bagaimana, kalian DM aku aja, aku pasti balas. Terus kalian kalau mau konten-konten apa yang lebih menarik, kalian boleh komen di kolom komentar mau bagaimana konten-kontennya. Ya udah gitu aja cukup. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku Nufus Home. Jangan lupa juga di like, comment, and share semua video-video aku. Jangan lupa juga kalian boleh banget beli majalah ini tuh. Ada foto aku, ada cover aku di sini ya, di majalah ini bersama Bapak Sandiaga Uno. Suatu kebanggaan juga buat aku masuk ke majalah ini, bisa menginspirasi banyak-banyak orang di luar sana. Thank you guys. Bye bye.